Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Turunnya ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama sahabatnya makan dan minum. Di musim panas Rasul mendapatkan minum yang sejuk. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan enaknya minum itu di musim panas, nangis sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, air ini membuatmu nangis?" Apa jawabannya Rasulullah? "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Makanan yang enak, minuman yang sejuk dan dingin, jus bermacam-macam, hidup kita yang layak, rumah kita yang indah, sehari-hari kita yang mendapatkan banyak nikmat yang tak pernah kita hitung akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bungkus nasi barangkali harganya murah, tapi saat kita makan enak banget. Tapi kita lupa mensyukuri dengan senang hati. Sampai ucapan syukur menjadi sebuah kebiasaan. Alhamdulillah. Tapi tidak pernah menggunakan syukur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hal makan dan minum sehari-hari kita akan menjadi hisab di hadapan Allah. Inna ilayna iyabahum Thumma inna alayna hisabahum. Semua akan kembali kepada Allah dan akan dihisab oleh Allah. Kalau makan dan minum bapa ibu masuk dalam hisab di hadapan Allah, apalagi kekuasaan, apalagi orang yang diberikan kepercayaan tanggung jawab di hadapan umat, apalagi orang yang akan menjadi pemimpin negeri Indonesia yang begitu penduduknya banyak dan yang menderita cukup banyak. Negeri Islam, umat Islam yang terbesar sedunia, kenikmatan yang berlimpah di Indonesia, tapi masih banyak kelaparan, masih banyak sakit, tidak punya kemampuan untuk berobat, masih jalan rusak di mana-mana. Ini semua yang terjadi, keberatannya bukan bagi masyarakat kita, tapi bagi orang yang mendapatkan kekuasaan. Di mana menarahkan kekuasaannya itu? Apakah karena Allah
apakah karena kepintingan sendiri? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kekuasaan itu, orang yang mencintai kekuasaan, bukan hanya dia cinta, malah dia berupaya menghabiskan segala kemampuan, segala harta, segala milikinya untuk supaya bisa mendapatkan kekuasaan itu. Padahal kita tahu harta itu sangat penting dalam hidup kita, dan bahkan kita merasa tidak bisa hidup tanpa harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia mencintai harta dengan segala perasaannya, sampai dia berani bohong, berani menipu, berani bermacam-macam, dan tidak ada rasa malu terhadap Allah, dan tidak pernah ingat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Apa yang terjadi? Banyak berantakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu para salihin, begitu dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang penguasa, malah mereka menolak. Bisa menjadi orang penguasa yang bisa dihormati, yang bisa menjadi orang pejabat tinggi dan di mana-mana dimuliakan, dia tidak harap itu semua, karena mereka bukan fikir kemajuan dunianya, tapi mereka khawatirkan di akhiratnya. Apa yang akan diberikan jawaban di hadapan Allah kalau ada di antara yang di bawah dipimpinnya orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah tidur, orang-orang yang dia punya tempat tinggal. Ini semua akan bertanggungjawabnya di hadapan Allah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Umat Islam, tinggalkan sejarah umat Islam. Ummatul Quran, tinggalkan baca Al-Quran. Kapan bisa makmur masjid? Pas hari Jumat. Kapan bisa ramai masjid? Pas ada acara. Tapi coba lihat salat subuhnya. Berarti bukan salah tidak ada masjid, justru masjid apalagi di Indonesia lebih daripada negeri Arab. Tapi apa yang terjadi? Kekurangan masjid? Bukan. Kekurangan iman dalam hati kita. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kalau mendengar nama Rasul wajib kita apa? Allahumma salli wa sallim alaihi, atau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik salawat kalau disertai dengan salawat dan salam, sesuai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, ada salam, wasallimu taslima. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadis yang sahih, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang ada di zamanku dan setelah zamanku dan setelah zamanku. Hadis yang disebar di Indonesia, dan banyak kita mendengar ucapan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Itu hadis tidak sah. Tapi yang sahih, khairun nas, sebaik-baik manusia. Kalau disebutkan sebaik-baik zaman, berarti tidak bakal ada zaman baik. Tapi kalau diucapkan kata sebaik-baik manusia, bukan berarti yang selanjutnya tidak akan jadi baik. Kebaikan sebagaimana di hadis yang lain, wal khairu fi ummati ila qiyamis sa'ah. Di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, wal khairu fi ummati kal ghaith la yu'lamu fi awwalihi aw fi akhirih. Kata Rasulullah, kebaikan ada di zaman, ada di masa, ada di setiap waktu di umatku sampai hari kiamat. Bahkan di riwayat lain Rasulullah SAW menjelaskan, kebaikan dan keberkahan umatku seperti air hujan.
kita tidak tahu berkahnya air hujan apa saat dia turun atau saat mau habis turunnya hujan. Artinya bisa berkah di awal dan bisa berkah di akhir. Yang menentukan keberkahan, yang bisa mewujudkan perubahan, yang bisa berjuang untuk mendapatkan ridha Allah adalah kembali kepada manusia sendiri. Dunia masih namanya dunia. Di zaman Rasul dunia, 1000 tahun yang lalu dunia, 500 tahun yang lalu dunia, sekarang masih namanya juga dunia. Apa yang berubah? Bukan dunia dan isinya, tapi yang berubah adalah hati manusia. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah menjanjikan tidak merubah nasib satu kaum. Buruk menjadi baik, susah rezeki menjadi lubang rezeki, menjadi susah dalam hidupnya menjadi senang dalam hidupnya. Allah tidak akan rubah dari hal baik menjadi buruk atau buruk menjadi baik kecuali kita yang sendiri mengambil keputusannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya kita bisa memiliki keputusan menuju kepada yang lebih baik. Tidak boleh kita berserah diri tanpa kita punya usaha dan ikhtiar. Di samping usaha dan ikhtiar, sebagaimana di masa Rasulullah SAW, sebagaimana di zaman sahabat, zaman para tabi'in, para alim ulama, para awliya, yang seharusnya kita tiru mereka, yang seharusnya kita menjadi contoh, mengambil contoh daripada mereka, karena mereka adalah yang mendahului kita dan Allah sudah ridha kepada mereka, dan mereka Allah jadikan hamba-hamba yang sudah diridai Allah dunia dan akhirat, yang semestinya kita bisa mengambil banyak pelajaran. Umat Islam, tinggalkan sejarah umat Islam. Ummatul Quran, tinggalkan baca Al-Quran. Umat ahli masjid, yang dikenal umat Islam masjidnya di mana-mana, tapi umatnya malah jauh daripada masjid. Kapan bisa makmur masjid? Pas hari Jumat. Kapan bisa ramai masjid? Pas ada acara. Tapi coba lihat salat subuhnya. Berarti bukan salah tidak ada masjid, justru masjid apalagi di Indonesia lebih daripada negeri Arab. Tapi apa yang terjadi? Kekurangan masjid? Bukan, kekurangan iman dalam hati kita. Mana para alim ulama yang bisa menarahkan para pemimpin dan penguasa kita supaya mereka tahu dunia ini adalah jembatan kita menuju ke akhirat, bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Kita akan melalui proses yang panjang, masuk kubur, mungkar nakir, dan hisab di hadapan Allah. Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita harus berubah. Kalau kita ingin Allah berikan yang terbaik, harus kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Kalau kita ingin Allah ridha dan memberikan segala hajat kita dengan cara yang luar biasa, harus kita menjadi hamba yang luar biasa. Tapi jangan kita minta yang luar biasa tapi kita mau jadi biasa-biasa saja. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat, sebagai rasul dan nabi, bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang kita semua kenal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang paling memberikan kasih sayang sebagai manusia dan kepada manusia itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW mendekati meninggal? Ini lihat orang-orang penguasa, orang-orang yang dapat menjadi pemimpin, tapi juga contohnya apa? Apa pelajaran dan ajaran yang diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau berdiri di atas mimbar.
menyampaikan nasihat, mengingatkan sahabatnya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang dia tahu akan menghadap Allah, yang namanya sebaik-baik manusia, yang disayangi Allah, yang dicintai Allah. Dia menyampaikan kepada sahabat, barang siapa yang pernah aku zaliminya, barang siapa yang pernah aku celah namanya, yang barang siapa yang pernah aku menyakiti hatinya dan perasaannya, sekarang silahkan balas. Karena hari kiamat tidak ada pembalasan selain hisab. Ini Rasul kita. Kira-kira Bapak Ibu, apakah pernah kita menyangka Rasul menzalimi orang? Justru Rasul SAW diturunkan untuk menyebarkan adil. Tapi Rasul kita SAW bara menawarkan kepada sahabat dan menyampaikan kepada sahabat sesuatu yang akan bertanggungjawabnya di hadapan Allah hari kiamat. Padahal kita tahu Rasul itu adalah sebaik-baik manusia. Tapi begitu orang yang memiliki kekuasaan takut dan malu di hadapan Allah, barang siapa yang pernah aku zalimi, silahkan datang sekarang. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Mana para pemimpin kita? Mana para alim ulama yang bisa menarahkan para pemimpin dan penguasa kita supaya mereka tahu dunia ini adalah jembatan kita menuju ke akhirat, bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Kita akan melalui proses yang panjang, masuk kubur, mungkar nakir, dan hisab di hadapan Allah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Indonesia ini memang kita sepakati sebagai negeri yang berdasarkan Pancasila, bukan sebuah negara agama, tetapi negara yang beragama. Nah, lantas bagaimanakah kita mentransformasikan nilai-nilai Islam di negeri ini? Silakan, Syekh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kama takunu yuwalla alaikum. Kita mengharapkan seorang pemimpin yang jujur dan adil. Setahu saya di negeri Indonesia, negara demokratis. Artinya tidak ada seorang pemimpin dengan cara terpaksa. Harus terpilih. Yang memilih siapa? Hah? Rakyat mana? Rakyat Indonesia atau di luar Indonesia? Orang Indonesia kan? Sebelum kita memilih, harus kita tahu posisi kita siapa, diri kita dulu. Bagaimana hubungan kita dengan agama kita? Yang jangan-jangan terjadi kita terjumus dalam salah kita cinta dunia. Aku heran di Indonesia, banyak yang bisa menjadi hal-hal aneh tapi nyata, jelas terjadi. Tapi kalau kita fikirkan dengan akal, kok tidak masuk akal. Sebagaimana satu tempat yang mayoritasnya Islam tapi bisa pemimpinnya non-Muslim. Saya bertanya, yang memilih siapa? Karena dijanjikan haji. Berarti mohon maaf Bapak Ibu, orang-orang yang jujur belum laku di Indonesia. Padahal saya yakin banyak orang pemimpin yang jujur dan ikhlas, tapi belum mereka mendapatkan kesempatan. Karena bagi kita tidak laku. Kenapa tidak laku? Karena membaginya sedikit. Dia tidak punya modal besar untuk membagi sana sini, membagi uang, membagi beras, membagi apa. Yang itu aja bagi berasnya banyak, ya udah itu aja kita pilih. Berarti kita harus memperbaiki cara fikiran kita. Kita harus tahu memilih siapa yang sifatnya jujur dan amanah, yang menentukan kita. Kita yang lebih tahu. Karena pemimpin itu bukan datang dari langit turun atas kita terpaksa, kita tidak punya pilihan. Malah dia datang dari tengah kita, dan kita tahu hidupannya, dan kita tahu sifatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu,
sebelum kita ingin mendapatkan pemimpin yang adil, jujur dan amanah, harus kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari jadi orang yang adil, orang yang amanah, orang yang jujur. Mulai dari dalam rumah tangga kita, beradil sama istri dan anak. Beradil kalau kita punya anak, jangan kita sayangi anak lebih daripada yang lain. Beradil dalam tetangga kita, orang muslim maupun non muslim. Inilah perilaku sehari-hari kita yang akan mengarahkan kita dari petunjuk Allah supaya kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik. Dan kembali kepada kita mendalami dan mempelajari Islam, karena pendidikan sangat penting untuk mengarahkan kepada yang lebih baik. Karena ummah yang jahilah tidak akan bisa makmur dan maju, tapi ummah yang alimah, ummah yang memahami agama, yang memahami kehidupan, bukan hanya pintar agama, bukan hanya sempurna takwaannya, tapi dia juga memiliki pendidikan dan keahlian untuk bisa memimpin rakyat kita menuju ridha Allah sebelum ridha manusia. Kalau kita dapat ridha Allah, pasti negeri kita akan makmur menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.